Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya pada malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat sentosa ya. Dan pada malam kali ini kita akan ngobrolin tentang masalah yang berkaitan dengan anak kita. Ada yang bilang ya, anak tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang bandel karena cuma hanya butuh perhatian saja dan lain sebagainya. Itu semua menurut pribadi saya, ini Mas sharing saja ya. Eh, Tergantung bagaimana memposisikan diri kita terhadap anak kita, bagaimana memperlakukan anak kita. Sebagai contoh, ini ada beberapa siklus, tapi saya mungkin mengambilnya 2 siklus saja. Ini berpijak di tentang orang tua, perilakunya. Pertama, jika contoh namanya ya, si anak itu tidak menuruti perintah orang tuanya, ayah atau ibunya gitu ya. Terkadang orang tua itu kesel, kadang juga marah. Kenapa? Karena anaknya susah untuk mentaati perintahnya, atau dibilangnya ya nurutlah gitu ya. Nah, sebagai orang tua, ya menurut siklus pribadi saya, pengalamannya itu tidak boleh marah ataupun tidak boleh kesel. Kenapa? Karena kalau kita sebagai orang tua ya, kesel ataupun marah ataupun kecewa terhadap anak kita, itu adalah sebuah indikasi bahwasanya anak tersebut nanti kedepannya pun ya semoga sih tidak sesuai dengan harapan, semoga sih tidak jangan sampai terjadi gitu loh ya. Karena jika orang tua marah kepada si anak, kadang anak tersebut menjadi kayak diacukan gitu, atau dinomor berapakan gitu ya, di antara saudara-saudara yang lainnya. Seharusnya kalau contoh umpamanya si anak tersebut susah untuk diatur dan lain sebagainya, jangan memarahinya, tetapi kita ajak komunikasi. Apakah ada permasalahan atau apa dan lain sebagainya. Kalau marah ya ujung-ujungnya anak itu merasa tidak disayangi, dicintai gitu ya. Tapi sesuai siklus pribadi saya, jika anak melakukan kesalahan kemudian kitanya itu memarahinya, berarti orang tua itu tidak ridho terhadap kelakuan anaknya. Sedangkan menurut entah hadis atau apa ya, ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Jika kita sebagai orang tua murka kepada anak, ya Allah pun murka. Kalau contoh umpamanya kitanya ridho atau senang kepada anak kita, ya pasti Allah pun ridho ataupun senang kepada anak kita. Maka daripada itu, ya belajar bareng-bareng lah untuk tidak marah kepada anak kita atau murka kepada anak kita. Dengan lambat laun, jika seseorang anak kita itu marah atau bukan, anak kita itu sulit ya untuk diatur, nah kita ada komunikasi, jangan memarahinya. Mungkin karena anak kita itu kurang pengalaman dibanding kita, dan ya itu ya pastilah. Makanya dengan pijakan ridho
dan murkanya orang tua, kita di sini bisa membuat siklus dua lingkaran ya yang saling berdempetan, setengah-setengah gitu ya. Jika kitanya marah kepada anak dengan kelakuan anak yang tidak kita sukai, nah berarti kan sesuai pijakan ridho dan murkanya orang tua, itu lambat laun nanti akan menghasilkan anak tersebut sesuai dengan apa yang orang tua katakan. Tetapi kalau contoh umpamanya orang tua tersebut tidak murka ataupun ridho, nah lambat laun si anak tersebut akan merasa dan juga akan memahami kenapa kok orang tua saya padahal kalau saya sering berbuat salah ini itu kok nggak marah gitu kan ya. Nah dengan siklus tersebut, jika kitanya tidak marah ataupun tidak murka, berarti secara pijakan ridho dan murkanya orang tua dan juga ridho dan murkanya Allah, nah pasti akan lambat laun menjadi tidak maksudnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang tadinya sulit untuk diomongin, tidak menuruti apa kata-kata orang tuanya, yang akhirnya akan memahami dan akan menuruti perintah orang tua, dan pasti sesuai dengan impian kebanyakan orang tua. Kenapa? Ya banyak juga sih ada di antara orang tua itu ya seperti kita ini ya, banyak yang hanya ingin dituruti perintahnya, tapi permintaan anak jarang didengar. Ya minimalnya cobalah untuk selalu sharing, komunikasi dengan si anak. Akhirnya kita kan menjadi dekat dengan anak kita. Bukan berarti segala sesuatu perkataan orang tua harus dituruti. Ya memang betul segala perintah orang tua memang harus dituruti, tetapi dilihat baik dan tidaknya. Dengan hal seperti ini kita sebagai orang tua pasti memimpikan, mengidam-idamkan anak kita itu menjadi orang yang sukses, ya kan, agar bisa memperbaiki ya bisa keturunan, perekonomian, nasab dan lain sebagainya lah. Nah tugasnya orang tua itu ya harus tetap membimbing, jangan sampai kalah sama si anak. Kebanyakan zaman sekarang itu aduh anaknya susah sih, gimana ya ini itu apa dan sebagainya, orang tuanya kalah. Seharusnya jangan. Kenapa? Karena orang tua itu lebih banyak pengalamannya, masa mau aja dibohongi sama anak-anak gitu ya. Dan dengan seperti ini ya, ibaratnya seperti pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya karena yang namanya anak itu pastikan secara genetika mempunyai sifat dasar dari orang tuanya. Berarti kan orang tua ya pasti tahulah bagaimana mengatasi permasalahannya sendiri, seluk-beluknya sendiri. Dosanya kita siapa yang tahu? Ya kita sendiri sama yang maha kuasa. Jadi untuk mendidik anak jangan sampai berkata seperti kebanyakan orang tua, ya ininya sulit sih, ini itu apa dan sebagainya, udahlah ini aja seperti itu. Ya jangan, kita harus introspeksi. Oh iya ini saya tuh seperti gini, berarti saya harus mengatasinya seperti ini. Nah siklus dua tersebut yuk kita saling
saling melakukan lah, memperbaiki diri, kemudian sering-sering berkomunikasi dengan anak kita, kemauan anak kita itu apa, ya sharing, duduk bareng, bikin peraturan dengan anak-anak kita. Nah mungkin kebanyakan orang tua, ya mungkin pribadi saya sendirilah, mungkin jarang diantaranya itu ya ngobrol bareng sama anak gitu ya, ini itu apa dan sebagainya, main walaupun anak kita itu masih kecil gitu loh. Apalagi anak kita itu masih kecil, ya tanggung jawabnya ya sangatlah harus menuruti segala keinginan anak, tetapi jangan sampai terlalu dimanja. Kalau istrinya terlalu dimanja, wah bahaya, nanti takutnya tidak bisa mandiri. Nah di malam hari ini nih ya, kita kan melihat tuh lampu-lampu ini itu apa dan sebagainya, semuanya gelap, ada yang terang gitu ya. Ya seperti macam kehidupan kita lah, ada yang masa depannya menjadi suram, ada yang masa depannya cerah gitu ya. Tinggal pilih saja bagaimana enaknya untuk masa depan anak kita, apakah yang terang, apakah yang suram. Kalau pengen terang, ya orang tua harus selalu mendampingi anaknya, jangan sampai kalah dalam mendidik anak kita. Lebih pasnya lagi, siklus tersebut ya, siklus dua pijakan murkanya orang tua dan juga ridhonya orang tua itu diimplementasikan di setiap hari memang sulit, tetapi kita sebagai manusia ya selalu belajarlah untuk bisa melakukan hal-hal yang positif, yang baik untuk masa depan anak kita. Kalau anak kitanya sukses, pasti orang tua senang. Yang mudah-mudahan bisa membantu perekonomian keluarga, bisa membuatkan hal-hal menjadi bahagia, bukan hanya sebatas materi, tetapi dengan adanya anak menjadi baik. Apakah itu kerjanya apa? Apakah itu kerjanya apa gitu ya, yang penting kan anak kita menjadi baik sesuai dengan impian banyak orang tua. Nah di sini kita sudah memasuki kota Cirebon ini ya. Di sini kita ada di Taman Adipura, tepatnya di Krucuk gitu ya. Kita putar saja di sini sambil ya sharing-sharing pengalaman lah. Kalau memang di antara kita punya beberapa kendala, yuk kita obrol bareng di sini ya. Ya masih tentang masalah bagaimana anak kita itu persiapkan untuk bisa menghadapi masa depan. Ya sering-sering kita ajak komunikasi, jangan sering dimarahi, marah-marahan atau marah bohongan kepada anak kita ya bolehlah untuk sebagai apa ya, peranan gitulah, agar anak kitanya itu oh iya ternyata hal seperti gini nggak boleh, ini itu apa dan sebagainya. Sebagai contoh lagi nih ya, jarang diantara mungkin ya ya mungkin tidak semuanya lah, ada di antara orang tua itu sedikit yang menanyakan lah, gimana nih sekolahnya, enak tidak, gimana PR-nya, ada masalah tidak di pelajarannya, ini itu apa dan sebagainya. Sehabis pulang sekolah ataupun sehabis pulang kuliah atau sehabis main ya ditanyain, ngobrol, habis main kemana nih, ini itu apa dan sebagainya. Nah itu sebagai dasar komunikasi untuk bagi orang tua dan anak-anaknya, jadi saling sapa. Jadi jangan sampai anak baru pulang langsung disuruh ini itu apa dan sebagainya, jangan, suruh istirahat dulu, ngobrol ini itu apa dan sebagainya, cuap-cuap lah, bercanda-canda,
biar anak kita itu merasa wow, aku istimewa banget gitu ya. Ya, sebentar lagi di sini kita akan sampai di tujuannya. Sekarang kita berada di mana ya? Di lampu merah Pilang. Baiklah kawan-kawan semuanya, bukan berarti saya ngobrol kayak gini ya mengajari atau apa. Di sini kita sharing sajalah beberapa pengalaman yang apakah kita itu kesulitan dalam menghadapi kelakuan anak ya, bagaimana menghadapi untuk persiapan masa depan anak kita gitu ya, harus dipikirkan. Dan juga jangan dipikirkan saja, segala sesuatu harus direncanakan dengan matang dan langsung dipraktekkan. Jangan hanya dipikirkan, direncanakan tapi tidak pernah dilaksanakan, ya bohong banget gitu ya. Ya, sampai di sini dulu ya kawan-kawan. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita jalan-jalan malam bareng Benjamin Prodo. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Yang baru nonton video ini silakan didukung ya, klik subscribe-nya gitu. Kemudian aktifkan loncengnya, kali-kali aja ada video terbaru, kemudian bisa bermanfaat juga. Klik like, subscribe, aktifkan notifikasinya, dan juga share ke teman-teman kita biar semuanya tahu informasi ini. Ya, kita sudah sampai ya. Sampai di sini dulu kawan-kawan semuanya. Terima kasih telah menonton. Semoga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Sukses dunia akhirat. Benjamin Prodo selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.